kalian terbiasa belajar di Lentera ya. Kemudian di sini saya mulai lagi ada tentang persamaan dasar akuntansi. Tenang, hari ini kita belum masuk hitung-hitungan sama sekali. Saya hanya memberikan perkenalan, tapi perkenalan saya yang terakhir ini penting sampai minggu depan. Rencananya minggu depan saya mau ajak kalian bermain ya, lewat kuis online namanya Quizizz. Bukan cuma sekedar bermain, kita bermain bersama. Rencananya saya pilih mungkin 20 orang dengan poin tertinggi di games tersebut akan mendapatkan nilai tambah berapa di tes satunya begitu ya. Jadi simak yang akan saya jelaskan ini sangat berguna untuk perhitungan selama 1 semester kita ke depan. Kita akan mengenal persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasarnya adalah aset sama dengan liability plus equity. Aset, ada yang kenal bahasa Indonesianya aset juga, ada teman-teman yang menyebutnya aktiva boleh juga. Kemudian liability, ada teman-teman yang menyebutnya sebagai pasiva, ada yang menyebutnya sebagai hutang juga nggak apa-apa, atau liabilitas, begitu juga nggak apa-apa. Owner's equity, ada teman-teman yang menyebutnya sebagai ekuitas, atau modal juga silakan. Intinya adalah aset sama dengan liability plus equity. Kita lihat ya, apa sih yang termasuk aset di akuntansi. Di sini saya nanti punya contoh aset. Saya minta teman-teman untuk menemukan contoh aset lainnya lagi. Setelah definisinya saya beritahu ya. Aset itu adalah semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan memberikan keuntungan di masa depannya. Contoh, cash. Semua orang di sini pasti setuju kalau kita punya tabungan di bank, kita punya deposito begitu ya. Itu adalah aset kita. Punya aset apa aja sih kamu? Saya punya tabungan di BCA segini. Saya punya deposito di Mandiri segini. Nah, itu namanya aset. Aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Terutama yang pertama ya tadi itu bentuknya. Rekening tabungan, deposito, atau uang tunai yang kita miliki berupa uang tunai kertas, logam, itu namanya adalah cash. Bisa juga aset itu berupa supply. Nah, kebetulan ini saya senang sekali supply-nya disejajarkan dengan equipment. Terutama teman-teman yang sudah kenal istilah bahasa Indonesianya ya. Jangan kebalik-balik antara peralatan dan perlengkapan. Saya pesanin dari awal nih kita ketemu. Supplies itu perlengkapan. Sekali lagi, supplies itu perlengkapan. Perlengkapan itu bayangkan sesuatu yang kurang dari 1 tahun, pasti kalian harus refill beli lagi di perusahaan. Contoh, alat tulis kantor. Bolpen, spidol, kertas buat ngeprint. Nah, itu adalah supplies. Tapi kalau kita bicara tentang equipment, equipment itu peralatan. Sekali lagi, equipment itu peralatan. Bayangkan sesuatu yang sekali kita beli, tujuan harapannya pakai itu lebih dari 1 tahun. Nah, equipment itu contohnya apa? Printernya, laptopnya, proyektornya, meja, kursi, itu contoh-contoh dari equipment. Kira-kira begitu. Siapa yang bisa menyebutkan contoh lain aset selain 3 ini? Saya, Bu. Tiffany sudah, saya mau gantian ke Gloria Vanji dulu. Silakan Gloria. Kalau aset itu bisa kayak bangunan, terus juga bisa kayak saham. Terus kok Sebentar, pelan-pelan. Ceritanya kan di sini ada teman-teman yang baru bergabung juga. Cerita pelan-pelan. Bangunan. Kalau bangunan sih nggak ada yang perlu diceritakan ya. Semuanya saya rasa, ya walaupun kita ketemunya online ya teman-teman, buat yang baru bergabung di Petra. Tapi kalian tahu kan, kalau Universitas Kristen Petra itu punya bangunan yang terletak di Siwalan-Kerto. Nah, itu adalah asetnya Petra gitu ya, bangunan. Terus kalau kalian punya rumah masing-masing, ada apartemen, ada gedung kantor, itu semua adalah building, bangunan. Kemudian yang disebutkan oleh Gloria lagi, apalagi tadi Glo? Saya mendengarmu menyebutkan lagi sesuatu selain bangunan tadi. saham. Sebentar. Sebutkan, jelaskan dulu dikit tentang saham itu maksudnya apa? Jadi kok misalnya kita kan kayak kita punya perusahaan, terus kayak dia itu juga kayak invest di saham enggak, misalnya kita punya perusahaan, terus kita punya kan kayak misalnya PT gitu, terus kita kan Sebentar ya, saya potong dulu ya.
kalian ya, bahasanya kalau bisa bahasa Indonesia loh nanti ya, kalau presentasi ya. Jangan bahasa Surabayanya keluar semua. Ayo lanjut lagi, Glo. Nggak apa-apa, Glo. Lanjut, Glo, sambil belajar. Kalau misalnya kita punya saham, terus Ya, orang-orang kayak invest semua dan lain-lain, itu kan saham kita kan kayak menguat. Nah itu ya termasuk ya asetnya kita bagus, sih. bagus, bagus sekali. Itu kalau di bahasa Indonesia, kalau di bahasa Inggris kan nanti saya nyebutnya investment ya, Gloria. Gloria Fanji NRP 39. Jadi ada yang saya sebut sebagai investment begitu. Betul, betul. Jadi, investment itu adalah ketika kita menanamkan dana lebih kita di perusahaan lain. Kita beli sahamnya perusahaan lain. Itu namanya, saya punya saham loh di BCA. Saya punya saham loh di Astra. Saya punya saham loh di BRI. Nah, itu namanya kita punya aset di sana. Betul, betul. Oke, saya suka dengan contoh-contoh yang kalian sebutkan. Ada yang punya contoh lainnya lagi selain building, selain saham? Saya, Bu. William Limanto. Sebentar, Will. Kamu tadi sudah dapat poin plus belum ya? Udah, Bu. Sudah, Will. Nggak apa-apa deh. Tadi kan masih sedikit ya. Soalnya di Saya, awal. Bu. Silakan, Will. Sebentar, Itu, sabar. itu, Bu. Apa piutang Diam usaha? dulu. Piutang usaha sama sewa Apa? dibayar. Apa itu piutang usaha? Ceritakan dulu. Piutang usaha itu kayak suatu perusahaan itu meminjamkan sebuah dana kepada perusahaan lain. Jadi bukan perusahaan lain yang meminta dana, tapi kita sendiri, perusahaan kita sendiri yang Bagus. niat meminjamkan dana. Oke. Ya, Bu. Piutang usaha William Limanto. Ya, Saya pilih William lagi karena William tadi kan cuma jawab buku besar di awal, jadi biar iya. tambah gitu ya, nggak apa-apa. Tenang, Will. Oke, bagus. Ya. Jadi piutang usaha itu adalah ketika orang lain yang utang sama kita, orang lain yang punya utang, kita yang punya namanya piutang ya. Jadi kalau orang lain punya utang sama kita punyanya namanya piutang. Betul. Nah, kemudian selanjutnya piutang usaha itu juga munculnya bukan gara-gara kita memberikan pinjaman berupa uang aja. Kalau misalnya saya sudah memberikan jasa potong rambut di salon saya, tapi pelanggannya belum bayar, itu namanya dia juga punya utang sama saya. Itu juga namanya bisa piutang usaha ya teman-teman ya. Ada lagi loh tadi yang lainnya. Siapa yang mau sebutin lagi contoh aset selain piutang usaha? Saya, Silakan. Bu. Bentar ya. Saya di sini muncul notifikasinya yang pertama Alisa Patricia dulu. Silakan Alisa Patricia. Kalau nggak bisa baru saya panggil yang lainnya lagi. Merek dagang. Merek dagang itu apa ya contohnya? Kayak semacam apa nama dari perusahaannya gitu. Ya, contoh. Perusahaan apa yang kalau kamu lihat logonya kamu langsung bisa identifikasi itu perusahaan itu? Apa tuh? Apa itu Alisa? Alfamidi atau Alfamart kayak Minimart. Jadi kalau kita lihat warna apa itu? Huruf A, warnanya biru, kemudian ada sedikit backgroundnya ada warna merah, putihnya sedikit begitu ya? Iya. Nah, berarti logonya Alfa. Terus kalau kalian lihat logo M warnanya kuning, ada sedikit background merah di belakangnya, itu berarti McDonald, misalnya begitu kan? Iya. Betul ya. Merek dagang itu juga bisa jadi asetnya perusahaan. Itu nanti ada nama kerennya. Intangible asset. Itu aset yang tidak berwujud. Wah, bagus sekali yang kalian sebutkan sudah sampai di sana. Alisa, NRP 311. Jadi, ceritanya bagus ya yang teman-teman tadi sudah sebutkan. Sama saya mau tambahin satu lagi sih. Saya mau ngomong satu hal yang bisa definisinya beritahu ke saya ya. Prepaid insurance, misalnya asuransi dibayar di muka. Ada yang bisa jelaskan itu? Kalau kita bayar asuransi kan kita bayar preminya dulu ya teman-teman ya. Nah, itu kalau kita nyatat itu namanya di akuntansi prepaid insurance, asuransi yang kita bayar di muka. Itu ternyata juga aset kita loh. Apa itu prepaid insurance? Ada yang mau cerita tentang hal itu? Aku mau, Bu. Maria, Bu. Maria sudah, selain Maria? Selain Maria Magdalena? Saya, Bu. Syakira Wijaya. Apa Syakira? Nah, jadi kalau dulu itu asuransi dibayar di muka kan biasanya dibayar sampai akhir tahun. Misalnya dia bayarnya di bulan Maret, bayarnya itu sampai bulan Desember. Tapi kan ini masih bulan Maret, jadi buat asuransi dari bulan April ke Desember itu belum jadi bebannya atau jadi kayak asuransi yang harus dia bayar. Jadi masuknya itu di asuransi dibayar di muka atau sebagai harta karena dia masih pegang asuransinya
sebagai kayak ya pokoknya dibayar di muka belum jadi beban gitu. Ya. Itu lebih ke teknis perhitungan nantinya ya. Oke lah, kamu sudah berpikir jauh ke arah sana. Syakira Wijaya, NRP 319. Jadi, kalau saya cerita, ini kan saya belum ngomong angka sama sekali ya di bagian depan ini. Gini, kita punya premi asuransi. Asuransi kita itu kita gunakan masih untuk 1 tahun ke depan, misalnya gitu tadi yang dibilang Syakira. Tapi saya bayarnya harus sudah mulai dari bulan ini. Saya mulainya dari Agustus 2020, bayar premi sampai Agustus 2021. Atau misalnya, saya mau sewa, sekarang kita ceritanya online ya, jadi kalian yang mau dari luar Surabaya, misalnya mau ngekos begitu, mau sewa apartemen di Surabaya, jadi nggak perlu ya, karena kalian di tempat masing-masing. Misalnya, tapi kalau misalnya kita mau sewa suatu gedung ya, suatu apartemen misalnya. Ada loh, syaratnya penyewa sama yang punya apartemen tadi itu, harus dibayar di muka uang sewanya itu. Jadi sewanya untuk 6 bulan, tapi bayarnya harus hari ini. Nah, segala sesuatu yang kita bayar di muka, entah premi asuransi atau premi sewa, kita kan sudah bayar duluan, tapi kita belum menikmati jasa asuransinya. Belum kita klaim gitu ya. Kemudian kalau kita sewa gedung, kita belum nyewa 6 bulan, kita belum merasakan menghuni gedung itu 6 bulan. Tapi kita sudah bayar di depan 6 bulan. Makanya kita seolah-olah punya aset di sana. Itu ya logikanya teman-teman. Makanya kita punya harta atau aset di sana. Bagus sekali kelas PAB1. Contoh-contoh yang kalian sebutkan itu sudah mewakili kira-kira apa saja aset yang ada di selama 1 semester ini. Bagus. Kemudian selanjutnya ya. Saya mau ke cakupan berikutnya. Asetnya sudah lepas, sekarang kita ke hutang. Hutang atau liability? Wah, ini lebih gampang lagi membayangkan harusnya. Hutang itu adalah kepemilikan atas aset, tapi bukan punya uang kita sendiri. Yang dibantu dananya dari kreditor. Kreditor itu adalah, ingat tadi, user eksternal. Jadi, kita punya aset, tapi aset itu yang punya itu orang, dananya itu berasal dari orang luar. Orang luar itu contohnya siapa? Bisa bank, lembaga kredit, koperasi kredit, atau lembaga leasing, atau teman kita yang minjemin kita uang. Pokoknya kita punya sumber dana, pendanaan itu dari orang luar. Itu namanya hutang. Contoh. Di sini ada account payable. Account payable itu bahasa Indonesianya adalah hutang usaha. Hutang ke siapakah ini? Ini adalah hutang ke supplier. Kalau tadi kita beli alat tulis ya, bolpen, kertas, kalau kita jreng, langsung kita bayar ke Gramedia, tunai, itu artinya kita nggak punya hutang. Tapi kalau kita sudah bawa pulang bolpennya, kita bawa pulang kertasnya, tapi kita belum bayar, itu artinya kita punya account payable terhadap Gramedia. Jadi hutang-hutang terhadap supplier itu namanya account payable. Terus tolong dibantu mute dulu Wildan dan teman-teman yang lain. Nah, kemudian ada notes payable ya. Notes payable itu adalah hutang terhadap, kalau ini bisa ke siapapun yang minjemin kita uang. Jadi kita pinjam uang ke A, kita pinjam uang ke B. Berarti kita punya notes payable ke A ke B tersebut. Apa bedanya account payable sama notes payable? Kalau account payable itu hutang lisan. Kalau kita beli bolpen 1.000, kita bayarnya juga 1.000. Tapi kalau notes payable itu hutang yang ada bunganya. Jadi kalau kita pinjamnya cuma Rp1.000, jangan-jangan mengembalikannya kita harus Rp1.100. Misalnya begitu. Yang ini sudah canggih semua pasti. Salary and wages payable itu hutang ke siapa teman-teman? Salary and wages payable. Bahasa Indonesianya hutang gaji dan upah. Berarti kita utang ke siapa itu? Ke karyawan. Bagus sekali ya. Ke karyawan, ke pegawai. Jadi kalau kita hutang ke pegawai. Siapa yang bisa menyebutkan contoh hutang lainnya? Satu aja. Saya. Bang. Povito. Di absensi namanya juga Povito kah? Ya. NRP belakangnya aja 248 ya? Ya. Oke, Vito, hutang ke siapa? Utang bank. Ya, tadi saya sudah sebutin ya hutang bank. Hutang bank itu boleh dikasih nama bank payable. Atau Vito, kalau tadi saya sudah jelas-jelasin ya, itu lebih tepat account payable, notes payable, atau salary and wages payable kalau kita hutang ke bank? Notes payable. Kenapa? Karena
ada bunganya. Betul. Biasanya kita hutang ke bank itu pasti ada bunganya. Jadi karena ada bunganya itu namanya notes payable. Bagus ya, bagus sekali. Jadi hutang ke bank. Vito, sebutin satu lagi dong selain bank, misalnya hutang apa lagi? Apa ya? Silakan. Kalau kalian pernah tahu, hutang itu kan ada pokok sama bunga. Hutang bunga itu juga punya bahasa Inggris ya, teman-teman. Tahu nggak bahasa Inggrisnya bunga di dunia ekonomi apa, Fit? Lupai. Bentar. Interest ya. Kalau kalian tahu bahasa Indonesia dari bunga, bahasa Inggrisnya itu interest. Jadi interest payable itu hutang bunga juga bisa. Terima kasih Vito, NRP 248. Oke. Terakhir, kita mau bahas tentang owner's equity. Nanti pertanyaannya Alvino yang tentang withdrawal atau private tadi, ingatkan saya di sini ya Alvino. Nah, owner's equity ini adalah kepemilikan aset yang dari sumber uang owner sendiri. Jadi modal itu adalah kepemilikan atas aset perusahaan kita, atas uang kita sendiri, atas modal kita sendiri. Atau biasanya nama kerennya owner's equity itu juga disebut dengan residual equity. Kok bisa? Kalau saya putar persamaan matematika, teman-teman, aset sama dengan liability plus equity. Equity sama dengan apa? Modal. Bukan. Aset kan sama dengan liability plus equity. Kalau saya putar persamaan ini, equity-nya saya pindah di kanan, di kiri, equity sama dengan aset dikurangi liabilitas. Makanya kenapa ini kok disebut dengan residual equity itu maksudnya itu. Aset yang sudah dikurangi dengan hutang, modal bersihnya atau nama kerennya bisa net asetnya itu juga disebut dengan equity. Aset kurangi liability itu sama dengan equity. Nah, equity ini agak panjang penjelasannya. Equity ini bisa terdiri dari 1, 2, 3, 4 faktor. Jadi, equity atau modal itu bisa terdiri dari 4 faktor. Sebelum saya menjelaskan keempat faktor ini, yang sekaligus menjawab pertanyaannya Alvino, saya mau kasih kalian uraian singkat sedikit aja. Kira-kira biar membayangkan di dunia sehari-hari itu bisa seperti ini. Sebut saja kita punya gedung. Gedung tadi apa? Aset, liability, atau equity? Gedung? Bangunan? Aset. Aset ya. Sebut saja kita punya bangunan kantor, nilai rupiahnya itu 1 miliar rupiah. Saya pasang di sini ya, aset kita itu 1M, 1 miliar rupiah. Kalau 1 miliar rupiah itu semua dimodalin sama bank, kita beli rumahnya itu pakai KPR, kredit kepemilikan rumah sama BCA, berarti 1M sama dengan hutang 1M, modal kita 0. Paham nggak? Cara bacanya, berarti bangunan kantor kita, bangunan rumah kita 1M itu semuanya dimodali oleh bank. Orang luar 1M, modal sendirinya 0. Itu loh teman-teman cara bacanya. Tapi ada lagi perusahaan yang beda. Gedungnya 1M, tapi utang sama banknya cuma 100 juta. Berarti owner's equity-nya berapa? 900 juta. Jadi nanti kalau belajar akuntansi kalian jangan bangga dulu asetnya perusahaan itu kok gede 1 miliar, kok gede 10 atau 100 miliar. Lihat dulu struktur permodalannya. 1M itu, oh ternyata kalau di perusahaan yang ini hutangnya cuma 100 juta, kuat modalnya sendirinya 900 juta. Itu cara baca basic simple equation yang persamaan akuntansi dasar ini ya. Ada perusahaan di dunia sehari-hari itu yang kaya, asetnya ratusan miliar atau triliunan. Tapi kalian juga jangan lupa lihat hutangnya. Kalau aset itu banyak yang didanai hutang, berarti dia itu sebenarnya kurang kuat karena equity-nya kecil. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Kalau nanti kalian baca, ini nanti kita punya namanya laporan neraca, atau tadi namanya posisi keuangan, balance sheet atau statement of financial position. Itu kita bisa ngukur asetnya perusahaan itu berapa didanai liability, berapa didanai equity-nya. Kita belum bicara angka, tadi saya hanya ajak membayangkan biar dunia sehari-harinya kalian bisa langsung cepat membayangkan. Nah, saya perdalam di sini dulu. Equity-nya jadi 4 faktor ya. Owner's equity, permodalannya owners, itu bisa dibagi jadi 4. Faktor yang pertama namanya adalah owner's capital. Saya jelaskan perlahan-lahan satu demi satu. Owner's capital itu adalah suntikan dana dari pemilik untuk bisnisnya. Sepakati dulu dari awal kalau kita punya perusahaan jasa, hanya miliknya satu orang saja, dan ingat economic entity tadi, bisnis ya bisnis. Owner ya owner. Jadi pembukuan bisnis harus pisah sama pembukuannya owner.
Jadi, kalau kita mendirikan suatu bisnis tadi katakanlah salon, kita punya uang berapa sih yang mau disuntikan dana untuk bisnis salon kita? Misalnya, setoran dana awal kita 100 juta rupiah. Uangnya rekening pribadi kita 100 juta, kita suntikan ke dalam bisnis salon. Bagi bisnis salon, terima suntikan dana, makanya operatornya positif. Itu penjelasan tentang owner's capital ya. Suntikan dana dari pemilik, kenapa selalu positif? Ya karena bertambah. Artinya menambah modal perusahaan. Nah, pertanyaannya Alvino, saya jelaskan sekaligus di sini ya, Alvino. Prive itu boleh disebut dengan withdrawal, boleh juga disebut dengan drawing. Itu istilah yang saya sepakati di semester ini. Prive itu boleh withdrawal atau drawing. Apa itu withdrawal atau drawing? Ini sebaliknya. Uangnya bisnis salon tadi diambil buat kepentingan pribadinya owner. Sekali lagi, nggak mesti bentuk uang atau aset-asetnya bisnisnya perusahaan diambil untuk kepentingan pribadi. Itu namanya drawing. Karena akuntansi itu sudut pandangnya selalu dari segi perusahaannya atau segi bisnisnya, makanya operatornya di sini kalian bisa lihat ini negatif. Kenapa negatif? Ya karena uangnya perusahaan diambil. Karena misalnya hair dryer-nya perusahaan diambil. Kertasnya perusahaan diambil. Jadi modalnya perusahaan berkurang. Sampai 2 cakupan tentang capital positif dan drawing negatif. Ada yang masih kurang jelas butuh diulang? Kalau kalian mau diulang, saya terlalu cepat, saya selalu nggak apa-apa loh kalau dipotong ya. Bu. Saya disela nggak apa-apa. Iya, David ada apa? Bu, saya masih kurang paham yang drawing sini. Boleh, saya jelaskan lagi. Misalnya di salon itu kan, salonnya kan menghasilkan nih. Salonnya hari ini pendapatannya salonnya 1 juta. Kita mau ambil 100.000 buat makan. Kita pengen makan di restoran, kita ambil 100.000 gitu ya. 100.000-nya salon, kalau diambil, bagi salon kan berkurang uangnya. Itu namanya owner's drawing. Karena 100.000-nya bisnis diambil buat kepentingan pribadi. Gitu, David. Atau di salon itu misalnya kita punya alat tulis. Alat tulisnya kalian ngambil dari salon buat kuliah. Jadi kalian ngambil bolpennya salon, kertasnya salon. Bagi salon itu harus dicatat berkurang. Karena kalian ambil buat kepentingan pribadi. Paham nggak? Berpikirlah jadi salonnya, bukan jadi orangnya ya. Kita selalu akuntansi itu jadi segi bisnisnya, segi perusahaannya. David Christopher sudah paham belum, Fit? Paham, Bu. Ya, sebaliknya, Fit. Kalau kita punya kelebihan bolpen, kita beli sendiri, buat kita kuliah, kita kelebihan. Loh, di salon saya kok kurang 1 bolpennya. Terus kita suntikan dana, kita kasih 1 bolpen ke salon, itu namanya owner's capital. Paham ya? Paham. Sip. Oke, sip. Selanjutnya kalau sudah paham, saya bahas tentang revenue. Revenue itu ini ya, contoh-contoh pendapatan revenue. Kalau perusahaannya minimarket, hypermarket, nama pendapatannya itu sales revenue, pendapatan penjualan. Kalau kayak saya gini ya, tenaga mengajar kalian, gaji dosen, itu saya namanya bisa teaching fee. Kalau misalnya kalian tadi memberikan jasa potong rambut, jasa manicure, cream bath, nah misalnya cream bath service, atau manicure service, atau hair cutting service, misalnya begitu. Kalau kalian tipe jasa yang kalian jual itu adalah jasa perantara, seperti Xavier Marks, di real estate, begitu, bisa juga kalian kasih nama pendapatannya itu commission revenue, boleh. Interest revenue, dividend revenue, royalty, rental revenue, banyak sekali tipe-tipe revenue, sesuaikan dengan tipe bisnis perusahaan kalian. Kalau kalian perusahaan transportasi, berarti juga bisa disebut dengan misalnya pendapatan jualan tiket, tiket revenue, misalnya gitu. Kalau kalian adalah perusahaan penerbangan, boleh juga passenger ticket revenue. Kalau kalian perusahaannya perusahaan jasa konsultasi, berarti consulting fee revenue, gitu juga boleh. Sesuaikan dengan nama-nama bisnisnya aja. Itu adalah revenue. Revenue caranya gimana? Ya kalau salon ya harus memberikan jasa cream bath, jasa potong rambut. Kalau kayak saya, yang dijual adalah jasa pengajaran, ya saya harus memberikan jasa pengajaran. Kalau jasa transportasi ya kalian harus mengantarkan barang atau mengantarkan orang tersebut ke sampai tempat tujuannya. Itu namanya revenue. Kita mengorbankan, istilahnya mendapatkan uang harus mengorbankan apa gitu loh. Yang kita lakukan jeripaya kita apa sebagai perusahaan supaya dapatkan revenue. Kemudian terakhir di sini ada expense ya. Expense itu bahasa Indonesianya beban. Jadi kalau revenue pendapatan, expense itu beban.
Expense itu adalah kalau kita buka salon berarti beban listriknya, beban gaji pegawai, beban sewa, beban penyusutan, semua beban itu adalah expense. Makanya kalau perusahaan kita banyakkan revenue-nya itu bagus karena modalnya bertambah. Semakin banyak aliran pendapatan masuk perusahaan itu berarti bertambah modalnya. Sebaliknya, kalau kita terlalu banyak bayar beban, beban itu mengurangi modal. Makanya di sini operatornya negatif. Kira-kira begitu ya? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ini bahasan saya bisa dibaca di sini ada investment positif, revenue itu positif, increase ya, menambah equity. Yang minus ada drawing sama expense. Ini contoh-contoh expense-nya tadi sudah saya sebutkan. Jika ada bahasa Indonesia, maksudnya bahasa Inggris yang perlu dikonversi jadi Indonesia, kalian kabari saja saya. Atau istilah yang nggak mengerti, kalian juga boleh kabari saya. Kemudian grup diskusi kita di line itu boleh aktif kapan saja ya, tidak harus aktifnya hanya hari Selasa. Jadi kalian boleh ribetin saya atau Alvin atau Ezel itu kapanpun. Ya, tapi harus tahu waktu juga. Saya, Alvin, dan Ezel juga punya kepentingan lainnya. Jadi kalau bisa kalian juga chatting kami di jam kerja ya. Ada yang mau ditanyakan kah sampai di sini? Kita coba latih-latihan dulu ya. Saya sudah share slide ini ke kalian sih, harusnya kalian sudah punya jawabannya. Saya mau ajak kalian menjawab seperti ini. Rent expense itu apa? Pilihannya aset, liability, atau equity. Kalau sampai jawaban kalian equity, tidak boleh jawab equity ya. Masih dibagi 4 faktor. Capital, drawing, revenue, atau expense. Oh ya, capital itu nama lainnya bisa investment by owner ya teman-teman. Owner's capital itu bisa investment by owner, sama aja. Jadi kalau di sini ada tulisan rent expense, tentu saja itu expense. Efeknya terhadap equity, hafalin tadi. Semakin banyak expense, equity-nya akan semakin berkurang, begitu ya. Saya mau lanjutkan absen saya berikutnya ke Loisa Clara. Ada Loisa Clara? Loisa Clara? Loisa? Loisa Clara, ada Loisa? Ya, ada. Ya, Loisa, apakah itu service revenue? Klasifikasinya apa? Pilihannya aset, liability, atau equity. Kalau equity harus dipecah lagi jadi 4 loh. Apa loh? Loh, itu sudah jelas loh dari namanya. Revenue. Revenue. Kemudian revenue itu kalau semakin banyak, efeknya terhadap equity positif atau negatif? Nambah atau ngurang? Positif. Nambah, positif. Bisa kita lihat di sini ya, revenue positif. Oke, Kim Immanuel. Kim Immanuel ini dari tadi kayaknya mau bersuara, belum punya kesempatan. Kim? Panggilannya Kim atau Immanuel? Kim. Drawing itu apa drawing? Masuk klasifikasinya tadi masuk mana? Equity. Equity, bagus. Equity dibagi jadi 4 ya. Ada capital, drawing, kemudian ada revenue, expense. Drawing masuk apa berarti, Kim? Expense. Loh, drawing tadi kita lihat ya. Drawing di sini punya nama sendiri ya, tetap drawing. Jadi drawing itu tetap drawing ya. Efeknya terhadap equity apa? Kalau semakin banyak diambil untuk kepentingan pribadi berarti Nurun. Ekuitasnya, modalnya akan semakin Menurun. Menurun, oke, bagus. Selanjutnya Felicia Regina. Felicia Regina, ada Fel? Hadir, Bu. Fel? Salary and wages apa, Fel? Halo, Bu. Salary and wages itu masuk apa? Salary and wages. Ini loh, salary and wages. Salary and wages, Fel? Ini loh, salary and wages-nya sudah akhirnya expense, berarti expense. Patrick Reinhardt ada? Patrick Reinhardt? Patrick Reinhardt?
Nggak ada? Oh ini, Patrick Reinhardt. Expense tadi kalau semakin muncul, nambah atau ngurangi modal? Nambah atau ngurangi modal? Kalau semakin banyak expense, gimana tadi? Ini ya, saya kembali ke slide ini dulu ya. Ada capital, drawing, revenue, sama expense. Berarti kalau expense-nya semakin banyak itu semakin mengurangi ini loh. Dihafalin ya. Capital itu nambah modal, drawing mengurangi modal, revenue nambah, expense itu ngurang. Jadi kalau di sini saya tanya expense itu nambah atau ngurangi? Patrick jawab apa, Pat? Mengurangi, Bu. Ya, semakin banyak expense berarti semakin berkurang modalnya. Oke. Felicia Cahyono tadi ada ya. Evelyn Lavinia ada nggak? Yang tadi sempat terlewati waktu saya absen di awal. Evelyn Lavinia ada nggak? Ada. Evelyn Lavinia. Ada, Bu. Kenapa? Kok tadi nggak jawab waktu saya panggil di awal, Evelyn? Udah ngomong, Bu, tapi nggak dengar Ibu. Nggak dengar ya? Iya. Oke. Kemudian saya lanjutkan lagi absennya ada Angelica Belinda yang di awal tadi juga belum sempat respon. Ada Udah, Angelica? Bu. Ada, Bu. Kenapa di awal tadi nggak bisa? Biar saya tahu Udah kendala ngomong kalian juga, apa. Bu, tadi. Oh, sudah juga? Udah. Saya nggak dengar. Shannon Geraldine ada? Shannon Geraldine ada nggak? Shannon Geraldine ada? Berarti Shannon Geraldine yang nggak ada ya. Kemudian selanjutnya Jeremia Arga. Saya minta di cross check mikrofonnya nggak bisa tadi katanya. Jeremia Arga ya. Jeremia Arga. Mumpung ada kesempatan ya, Jer. Di kiri itu kamu bisa tes komputer audio begitu. Nanti kalian bisa ngomong terus dengarkan suara kalian sendiri apakah audio kalian berjalan dengan baik atau enggak ya. Kalau di laptop nggak bisa berjalan dengan baik, kalian boleh online lewat HP juga ya. Berarti Jeremia Arga nanti saya butuh konfirmasinya ulang. Kemudian Verlin Laureta ada? Verlin Laureta? Verlin Laureta ada? Verlin Laureta nggak ada ya? Sudah saya panggil 2 kali. Laura Olivia? Hadir, Bu. Laura Olivia? Hadir. Ya, saya belum kelihatan tapi. Laura, mana Laura? Laura Olivia. Sebentar, Laura Olivia, ada? Mana? Ana Asta Dewi, ya sudah saya lihat. Ana Asta Dewi? Ana Hadir, Asta Bu. Dewi, ada. Lorenza Gloria? Lorenza Gloria? Hadir, Bu. Mana Lorenza? Kok saya belum lihat kamu loh? Nah, sudah. Angelica Hartati? Hadir, Bu. Angelica Hartati. Janet Wen? Janet Wen? Janet, mana Janet? Dia pindah, nggak di UKP, Bu. Oke. Kalian bantu saya begitu ya, jadi nggak saya panggil terus-terusan. Kemudian William Iman. William Iman ada? William Iman? Ya, Bu, ada. Mana Will? Oke, Will. Felix Gustav. Felix Ada hadir, Gustav. Bu. Mana Felix? Felix. Saya belum kelihatan kamu, Felix. Hadir, Felix Bu. Gustav mana? Felix. Sambil saya tunggu ya, nyalakan kamera. Revin Philip. Hadir, Bu. Revin Philip, oke. Colin Aleta. Colin Ya, Bu. Aleta. Colin. Iya, Bu. Sebentar. Oke. Felix juga sudah. Kemudian Michael Tian. Hadir, Bu. Michael Tian. Hadir. Oke. Justin Lawrence. Justin Lawrence. Ya? Hadir, Bu. Oh, ini Jeremia Arga, dia coba masuk lagi, rejoin lagi. Sebentar. Iya.
Jadi Justin Lawrence tadi ada ya? Ada, Bu. Oke. Ruichi Rafael. Hadir, Bu. Oke. Felicia Desinta. Felicia Desinta. Mana Felicia Desinta.